Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatutik Amadda. Di sini saya akan menjelaskan manajemen kelas, yaitu terkait dengan materi penyusunan model pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas di sekolah dasar. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yakni kata pengelolaan dan kata kelas. Untuk mendefinisikan istilah pengelolaan kelas, perlu melacak definisi kedua kata tersebut. Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen dalam bahasa Inggris. Selanjutnya dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen. Menurut Saiful Sagala, manajemen adalah serangkaian kegiatan pendayagunaan segala sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang. Guru juga harus mengendalikan kelas apabila terjadi gangguan-gangguan yang dapat mengganggu ketenangan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Pendekatan dalam pengelolaan kelas di sekolah dasar. 1. Pendekatan kekuasaan. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin kelas. 2. Pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku peserta didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku peserta didik dilakukan dengan cara memberikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan sesering mungkin dan hanya diterapkan manakala kondisi kelas sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan. 3. Pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan dan di mana saja. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. 4. Pendekatan resep. Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi suatu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. 5. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran akan dapat mencegah munculnya masalah tingkah laku peserta didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. 6. Pendekatan perubahan tingkah laku. Pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku peserta didik dari yang kurang baik menjadi baik. 7. Pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial. Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan dan suasana sosial atau sosio-emosional climate approach. Di dalam kelas sebagai kelompok individu cenderung pada pandangan psikologi klinis dan konseling atau penyuluhan. 8. Pendekatan proses kelompok. Pendekatan kerja kelompok dengan model ini membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. 9. Pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan elektis ini menekankan pada potensitas, kreativitas, dan inisiatif wali guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan. Selanjutnya, model-model pengelolaan kelas di sekolah dasar. 1. Model humanistik. Menurut Carl Rogers, model humanistik dalam pengelolaan kelas menekankan pada faktor keunikan setiap individu pembelajar. 2. Model behavioristik. Teori operant conditioning. Skinner. Model behavioristik pada pengelolaan kelas menekankan pada peran vital pembelajar dan arahan atau instruksi dari pembelajar. 3. Model demokratis. Kounin dan Dreicourt. Model demokratis juga sangat menghargai perbedaan dan hak-hak individual pembelajar dan bahkan
menekankan pada pentingnya kebebasan bersuara. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.